Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersatu dulu. Mari kita memuji nama Tuhan dari KBBK nomor 9. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari KBBK nomor 9. Kita nyanyikan ketiga baitnya berturut-turut. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada sore hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa syafaat, dan terutama kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik saudara, kita akan terus membaca dan merenungkan ke-10 hukum Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi 10 hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Itu 10 hukum Tuhan. Mari saudara, kita akan meresponi pembacaan 10 hukum ini dengan menyanyikan Mazmur 134. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya, 1, 2, dan bait yang ketiga. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam baju kudus. Tanganmu kamu angkatlah terhadap kehadirannya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Kiranya bumi semesta menaruh dari tatanya, biarlah segenap jemaat anugerah kasih dan berkat. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami beribadah lagi, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami masih diberi kekuatan dan kesehatan yang cukup, walaupun pada masa-masa ini adalah masa-masa pandemi, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memberikan kemurahan kepada kami dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Terlebih daripada itu juga ya Tuhan, Engkau sungguh melihara kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan, yang tidak layak di hadapan-Mu, yang tidak layak berada di hadapan-Mu pada hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami bersuka cita ya Tuhan, oleh karena besarnya kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini, maka kami boleh berada bersama-sama dan boleh diperkenankan untuk kami terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menguasai hati kami, pikiran kami,
Dan ketika Engkau menyatakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, maka biarlah kami boleh menerima itu sebagai tuntunan bagi kehidupan kami, sebagai teguran yang terus mengarahkan hidup kami terarah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Bapa di surga, kiranya kami mendapatkan pencerahan daripada Roh-Mu yang kudus pada saat ini, sehingga kami boleh dicerahkan dengan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami, berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini pun boleh mendengarkan live streaming. Kiranya berkat yang sama berada atas kami sekalian. Inilah kami Tuhan, serta ampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca kitab puisi dari Mazmur 61 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 61 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun ke temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Tidakkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak bermasyurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasaku hari demi hari. Demikianlah pembacaan kitab puisi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita menyanyikan satu lagu. Dari KBBK nomor 158. Kita akan menyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga.
Saya harap kita menyanyi dengan suara yang keras. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Yanto. Saya persilakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh kembali berbakti, beribadah, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara, kita akan kembali membahas perihal Nabi Elia di hadapan nabi-nabi Baal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kegilaan, ya, dalam tanda kutip kegilaan Elia. Bagaimana Elia menyatakan kekuasaan Tuhan, menyatakan Allah yang sejati di hadapan nabi-nabi Baal dan di hadapan orang-orang Israel. Mari kita membaca Alkitab
di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Mungkin saya minta Pak Guru Injil untuk membacakan ayat ini. Mungkin maju ke depan ya, biar 1 Raja-Raja 18, maju ke depan lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ya, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana nabi-nabi Baal itu diejek dan dipermalukan habis-habisan oleh Elia. Bukan sekedar mau menyombongkan diri, tidak. Ya, seorang nabi yang suci kalau sekedar mau sombong-sombong tidak mungkin, ya. Tapi dicemooh, dihina, diejek habis-habisan. Allahnya yaitu Baal diperolok habis-habisan. Oleh karena Elia bergiat untuk Tuhan. Elia ingin menyatakan kuasa Tuhan di hadapan orang Israel, di hadapan nabi-nabi Baal, bahwa Allah yang kamu sembah itu Allah yang palsu. Allah yang kamu sembah itu bukan Allah sejati. Bukan Dia pencipta langit dan bumi. Bukan Dia yang menurunkan hujan. Bukan Dia juga yang menjawab dengan api kalau kau minta api. Dia adalah Allah yang palsu. Ya, maka Dia mengejek mereka, mencemooh mereka, mempermalukan mereka habis-habisan sebelum nanti disembelih habis semua. Nah, ini cara Nabi Tuhan. Kerja itu tuntas. Ya. Kalau diperintah Tuhan, kerja harus tuntas. Ya. Setelah mempermalukan semua kepalsuan, itu dibasmi habis. Maka dalam gereja kita tidak boleh ada kesesatan. Dalam gereja kita tidak boleh ada dosa. Ya. Kalau ada dosa harus dibereskan. Kalau ada kesesatan ajaran harus dibereskan. Kalau tidak, Tuhan murka. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Bukan Baal. Bukan Allah palsu. Bukan ilah-ilah dunia ini, saudara. Itu gigihnya Elia. Giatnya Elia bagi Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa pokok, ya. Terutama yang menyangkut tema kita. Kegilaan Elia.
Ya, gila dalam tanda kutip, Elia tidak gila ya, tetapi dia menyatakan kekuasaan Tuhan itu ya seperti orang gila ya, seperti itu. Nah, ini yang kita akan membahas hari ini. Ayat 30 dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Jadi Elia menyuruh mereka mendekat. Saya tidak tahu ya apa selama pertunjukan nabi-nabi Baal itu orang-orang Israel menjauh. Saya tidak tahu ya, karena tidak dicatat di sini. Atau ada kemungkinan waktu nabi-nabi Baal itu teriak-teriak, Baal, tolonglah kami, tolonglah kami. Ya, waktu mereka teriak-teriak, tidak ada jawaban api dari sorga, dari langit. Lalu Elia mengejek, memperolok-olok mereka. Kemungkinan sebagian Israel menjadi takut mungkin. Ya, selama ini kita ikut Baal, selama ini kita ikut Ahab, selama ini kita ikut Isabel mengajak kita menyembah Baal. Ternyata Baal diejek-ejek, diperolok-olok. Kok tidak bangun-bangun tempeling Elia sekarang? Kok Elia tidak jatuh-jatuh? Begitu ya. Ya, kok Elia tetap tegak berdiri, bahkan sekarang mencemooh, mengejek-ejek, mempermalukan Nabi Baal, mempermalukan Baal. Mungkin mereka takut, lalu mereka menjauh dari tempat peperangan antara Elia dan nabi-nabi Baal. Kita tidak tahu, itu tidak tercatat di sini, tetapi ada kemungkinan seperti itu. Mengapa ketika Elia tampil, suruh mendekat, semua mendekat? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang mereka disuruh mendekat supaya mereka melihat dengan jelas bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Nabi Allah yang sejati bekerja, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan bagaimana Allah Yehova, Allah sejati itu menjawab dengan hati. Jadi ayo dekat, biar dengar baik-baik, biar lihat baik-baik, supaya matamu sekarang melihat, dan setelah melihat berhenti sembah Baal. Saudara, demikian juga kita. Kalau ada hamba Tuhan sejati khotbah firman dengan benar, mengajar dengan benar, mari mendekat, dengarkan firman Tuhan. Jangan menjauh. Ayo dekat, ayo maju ke depan. Saudara, saya kalau kebaktian keliling, ya biasa sebelum ada virus corona, setiap tahun, itu hampir setiap tahun saya berkeliling dan fokus ke NTT ya, ke Pulau Sumba, juga di Pulau Sabu sudah mulai masuk sebetulnya. Ya, karena memang niat saya ingin memperkuat basis reform di NTT. Ya, khusus Sumba itu sebetulnya basis reform Belanda, khusus reform daripada gereja yang didirikan Abraham Kuyper itu menanamkan misinya di Sumba. Lahirlah nanti gereja-gereja yang sekarang ini, ada GKS, ada gereja kita GGRI, ada gereja bebas Sumba Timur ya. Itu 3 gereja sebetulnya dulu satu, itu dari sending reform, gereja reformer ya dari Belanda. Itu gereja hasil reformasi Abraham Kuyper. Tegur dulu anak-anak itu. Ya. Hasil reformasi Abraham Kuyper ya. Lalu ada di Jawa Tengah, saya kurang tahu itu di mana ya. Jadi basis reform. Maka dengan semangat ini saya mau siap tahun turun ke sana untuk penginjilan yang benar, untuk pemberitaan firman Tuhan yang benar, sekaligus membangkitkan kembali kantong reform yang memang asli reform ya, seperti itu saudara. Nah, kalau ada, kita sediakan kursi, lalu orang datang ke lapangan ya, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di pinggir jalan. Mungkin takut ditegur, kalau saya ada yang ribut-ribut saya tegur, saya marah. Duduk-duduk di pinggir jalan, lalu saya undang, ayo ke sini, mari mendekat, masih ada kursi kosong. Nah, seperti itu saudara. Jadi mereka datang supaya mendekat, supaya mendengarkan firman Tuhan dengan benar, dengan jelas. Nah, spirit Elia, semangat Elia di sini menyuruh mereka mendekat, mungkin seperti itu. Supaya kamu lihat dengan mata kepalamu sekarang, bagaimana Allah sejati itu bekerja. Bagaimana Nabi sejati itu bekerja. Ya. Bagaimana hamba Tuhan sejati itu bekerja. Mari mendekat katanya. Ya, itu ayat 30. Datanglah dekat kepadaku. Ya, ini sifatnya panggilan
yang bersifat pribadi, mendekat kepadaku supaya kamu lihat bagaimana aku bekerja untuk Tuhan. Aku ini nabi sejati, pendeta sejati harusnya seperti itu. Mari dengarkan firman Tuhan yang kuberitakan dari mulutku. Firman Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Ya, seperti itu ya saudara ya. Lalu ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Elia mendirikan batu-batu untuk menjadi mesbah demi nama Tuhan ya. Lalu membuat suatu parit sekeliling mesbah itu. Kita tidak fokus kepada hal-hal itu. Dan kita mencoba melihat hal-hal yang ganjil yang dilakukan Elia. Ya, yang saya katakan kegilaan. Yang pertama masalah parit. Menggali parit. Parit itu tempat air mengalir kan. Ya, tempat menampung air kan di tanah kan, parit ya. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kita melihat air untuk mengisi parit itu dari mana? Ya. Karena dia suruh membuat parit sehingga nanti korban, kayu-kayu untuk membakar korban, mesbah itu basah semua sampai seluruh parit yang sudah digali itu terisi air semua penuh. Nah, ini musim kemarau saudara, dan musim kemarau itu sudah 3 tahun kering, air menjadi barang langka. Tapi Elia katakan ambil air, ambil air. Nah, ini semacam pemborosan di tengah-tengah kemiskinan ya. Di tengah-tengah tidak ada air, pemborosan. Ini semacam kegilaan ya. Ini yang kita lihat sekarang. 2 hal ini. Ya. Yang pertama masalah menggali parit ya. Dan menuangkan air ke atas korban, ke atas kayu api, lalu parit itu penuh semuanya. Kita melihat, tegur dulu anak-anak itu. Jangan diam saja kalau masa nunggu dari mimbar ini suruh negur. Tegur anak-anak itu. Ayat 34 ya. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah saudara-saudara, ini pertandingannya dengan Nabi Baal, itu adalah mendatangkan api dari surga. Allah yang menjawab dengan api dan membakar korban, itulah Allah sejati. Sedangkan Allah yang tidak bisa jawab dengan api dan tidak membakar korban, itu Allah palsu. Dan Baal terbukti Allahnya palsu. Ya. Allah yang palsu. Nabi-nabi Baal itu Allahnya palsu. Nah, sekarang Elia suruh ambil air, siram semua sampai basah semua, sampai parit yang digali itu penuh dengan air. Saudara, api kalau kena air nyala atau padam? Padam ya. Anda kalau mau mematikan api, ya pakai air saudara. Ya, kalau ada rumah terbakar siram dengan air kan, itu pemadam kebakaran siram dengan air ya, seperti itu. Nah, saudara, kenapa Elia di sini sengaja meminta sesuatu hal yang bertentangan dengan api? Bahkan gali parit. Nah, ini ada maksudnya, saudara. Gali parit. Enggak hanya siram korban, siram mesbah, siram kayu-kayu itu, enggak hanya itu. Nah, kalau hanya itu mungkin ya saudara, setelah disiram nanti ada angin bertiup ya, kayu kering ya, mesbah bisa kering, itu daging korban bisa kering kan, seperti itu. Tapi suruh gali parit supaya air setelah disiram sebanyak itu sampai 3 kali ya, dia perintahkan menyiram sampai air memenuhi parit. Supaya apa? Supaya air tetap ada di sana, bahkan melimpah ruah di sana, saudara. Jadi maksudnya apa Elia di sini? Ini tindakan yang kelihatan gila, saudara. Mau minta api tapi suruh taruh air. Ini bahkan seperti menguji Tuhan ya.
Ya, seperti menguji Tuhan ya. Ya, banyak di antara kita suka menguji Tuhan kan. Tuhan, kalau Engkau memang Allah yang sejati, berikan saya uang. Saya butuh uang sekarang. Saya butuh makan. Katanya Engkau Yesus Allah yang sejati. Allah yang bisa memberikan mujizat. Kalau Engkau Allah sejati, berikan saya uang sekarang. Menguji Tuhan, bukan minta kepada Tuhan dan kerendahan hati, tapi menguji Tuhan. Nah, ini kegilaan orang Kristen. Ya. Ya, kalau saudara sering berdoa seperti itu, bertobat. Itu doa yang salah. Tidak boleh menguji Tuhan. Tuhan, kalau Engkau Allah yang sejati, perut saya lapar sekarang, berikan saya. Dia Allah yang sejati, cukup Engkau minta. Bahkan minta dalam hati dengan tenang. Dia tahu apa yang Engkau butuhkan, saudara. Ya. Jelas ya? Jadi Elia di sini apakah semacam orang Kristen yang congkak di hadapan Tuhan? Menguji Tuhan, memaksa Tuhan. Ayo siram dengan air, bahkan parit penuh air. Lalu minta api. Saya uji kau, Yehova. Apakah Engkau Allah sejati atau tidak? Kalau Engkau Allah sejati, jawab sekarang. Ini basah semua sekarang, penuh dengan air. Bukan itu maksudnya. Bukan menguji Tuhan. Elia tahu siapa yang dia sembah. Dia mengenal Allah Yehova yang dia sembah. Yaitu Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Yang menyatakan diri kepada Elia. Yesus Kristus dalam perjanjian lama yang menyatakan diri di Taman Eden. Ketika berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Yesus Kristus yang menyatakan diri kepada Musa. Yang berkata, I am that I am. I am who I am. Saudara, ya seperti itu. Jadi, Elia mengenal Allah. Dia tak mungkin menguji. Tapi mengapa melakukan kegilaan semacam itu? Karena dia ingin meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Baal impoten, berhala impoten, tidak ada kuasanya, tidak bisa menjawab dengan api. Tapi Allah sejati, sekalipun engkau taruh air di situ, sampai parit penuh melimpah, Allah sejati menjawab dengan api dan akan menghabisi semua itu dengan api. Api dari Tuhan, api yang dari atas, api dari langit. Api yang nggak mungkin bisa dihalangi manusia. Sama seperti api murka Tuhan kepada Sodom dan Gomora. Manusia bisa halangi tidak? Tidak bisa, tinggal terima penghukuman dari Tuhan. Nah sekarang api Tuhan. Api di dalam bagaimana dia menyatakan dirinya dalam ibadah yang sejati. Ya. Dan kita berharap di dalam ibadah-ibadah kita, dimanapun kita beribadah, api sejati dari Tuhan itu dinyatakan. Ya. Api sejati dari Tuhan dinyatakan kalau kita hidup bertuhan. Kalau kita mengenal dia dengan benar. Kalau kita hidup suci. Kalau otak kita kotor, pikiran kita menggak-menggok, laku kita tidak jujur, ya. Otak kita penuh dengan uang, penuh dengan berbagai hal yang cabul dan rusak. Otak kita penuh dengan berbagai perzinahan, iri hati, kecongkakan, kesombongan, dan seluruh hal yang jahat. Tidak mungkin kita merasakan api dari surga yang membakar persembahan kita. Saudara, itu api kesucian Tuhan yang hadir dalam ibadah yang sejati. Nah, Elia tahu persis ini. Dia kenal Allahnya. Maka dia ingin mendemonstrasikan ini. Silakan kasih air. Api dari Allah yang sejati akan membakar habis korban persembahan. Bahkan semua kayu-kayu ludes habis. Bahkan seluruh air di dalam parit ini habis semua. Dan memang itu yang terjadi, saudara. Ini kegilaan yang suci. Adakah engkau gila bagi Tuhan? Saudara, adakah saudara gila bagi Tuhan? Kita nyanyi saja masih salah-salah kan? Ya, tidak persiapan baik-baik bagaimana menyanyikan him, bagaimana menyanyikan mazmur. Mazmur yang kita nyanyikan ini mazmur yang sangat bagus, sangat indah, saudara ya. Him-him yang kita nyanyikan ini entah dari Kidung Jemaat atau dari KPPK yang diterbitkan saat, atau mungkin kita pinjam dari Humnos Gereja Eleos, ya. Itu semua adalah him-him yang sangat indah, yang ditulis oleh orang yang mengerti betul pergumulan di hadapan Tuhan, bagaimana menjadi orang Kristen. Apalagi mazmur-mazmur yang kita nyanyikan masih mazmur-mazmur Jenewa. Tadi mazmur yang dinyanyikan tadi, 2 kali, yang singkat tadi, itu yang disadur menjadi pujian doksologi yang biasa gereja-gereja Reform dan Injili itu nyanyikan di akhir kebaktian.
Itu disadur ya. Sebetulnya aslinya itu ada beatnya, tapi kemudian disadur dibuat lurus begitu. Itu yang kita nyanyikan di akhir ibadah doksologi. Ya. Tapi puji-pujian yang indah semacam ini sudah banyak dilupakan orang kan seperti itu. Nah, bagaimana kita menikmati api dari Tuhan supaya kita bergairah, supaya kita melihat bagaimana Tuhan menghanguskan musuh-musuh kita. Bagaimana Tuhan menyala dalam pemberitaan Injil kita. Bagaimana Tuhan menyala di dalam bagaimana kita menegakkan ajaran yang sejati. Ajaran yang beres, ajaran yang lurus, yang masehi, yang konservatif, yang ortodoks, yang reform. Saudara, bagaimana kita melihat api Tuhan? Kecuali kita dekat dengan Tuhan, kecuali otak kita bersih, kecuali hati kita bersih. Siapa yang akan melihat Allah? Siapa yang boleh datang ke gunung suci Tuhan? Hanya mereka yang bersih hatinya dan suci kelakuannya, saudara. Maukah engkau melihat api Tuhan dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam seluruh kehidupan kita? Maka kenal Allah sejati seperti Elia. Kedua, hidup berintegritas, saudara. Nah, Elia sangat yakin. Maka dia ingin mendemonstrasikan di hadapan orang-orang Israel yang hatinya sudah berjinah dengan Baal. Karena bujukan nyonya negara yang palsu, yaitu Isabel. Akhirnya juga memiringkan suaminya, yaitu Ahab. Lalu kemudian mengajak seluruh Israel menyembah Baal, saudara. Dan Elia menegakkan itu. Menegakkan kembali bagaimana orang Israel menyembah Allah yang sejati. Nah, Nabi Tuhan sejati, pendeta Tuhan sejati tidak takut bertindak seperti itu. Karena dia kenal Tuhannya dan dia hidup di dalam perintah-perintah Tuhannya yang suci. Saya selalu tergugah membaca tulisan-tulisan daripada Abraham Kuyper, saudara. Bagaimana gigihnya memperjuangkan kemuliaan Tuhan di seluruh bidang kehidupan di dalam negara dan masyarakat Belanda. Saudara, dia bilang, biarlah seluruh peraturan-peraturan yang suci, God's holy ordinance, ya, peraturan Tuhan yang suci, hukum-hukum Tuhan yang suci, diperdengarkan kembali di dalam masyarakat, di sekolah-sekolah, di universitas, di gereja, di rumah tangga, di seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Ini yang menjadi perjuangan pendeta sejati. Bukan hanya sekedar cerita moral, ya. Bagaimana berbuat baik, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana menyenangkan anak, bagaimana menyenangkan suami, bagaimana menyenangkan istri. Semua tetek bengek itu orang sibuk sekali, tapi lupa inti Injil, memberitakan Kristus. Lupa bagaimana menyatakan kemuliaan Kristus. Lupa bagaimana menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah segala aspek kehidupan kita, saudara. Banyak orang lupa, maka khotbah tidak punya kuasa. Saya maaf ya, engkau banyak pengikut ya, pendeta-pendeta banyak pengikut, ya silakan banyak pengikut. Tapi khotbahnya itu ada kuasa, saya tidak lihat kuasa. Paling ngomong hal-hal yang menyenangkan telinga saja. Ya, ngomongnya hal-hal yang menyenangkan telinga, tapi no power at all. Tidak ada kuasa sama sekali, saudara. Maka orang-orang yang dipimpin oleh pendeta-pendeta bahlul seperti itu hanya memimpin mereka, entah menyembah pendeta atau menyembah mamon, menyembah kesembuhan, menyembah mujizat, menyembah kekayaan, menyembah hubungan antar sesama. Mari kita baik. Padahal ada dosa. Bertobat, saudara. Harus bertobat. Tidak ada baik-baik selama ada dosa. Tidak ada baik-baik. Selama engkau korup, tidak ada baik-baik. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada itu. Itu omong kosong itu. Itu omong kosong dari para pendeta bahlul. Pendeta-pendeta bebal. Nabi-nabi Baal bebal. Tidak ada baik-baik, saudara. Ya, kecuali bertobat sungguh-sungguh. Dan pikiran yang suci dan hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Dengan tangan yang suci di hadapan Tuhan. Baru ada damai sejahtera sejati. Baru ada perdamaian yang sejati. Ini pendeta sejati. Ini nabi sejati. Itu yang ada di pikiran Elia yang menguasai jiwanya. Sehingga dia berani melakukan kegilaan. Supaya Israel lihat
Ahab lihat. Nabi-nabi Baal dan Asyera sebelum disembelih boleh melihat kekuasaan Allah yang sejati. Walaupun di bawah penuh air, dia menjawab dengan api, dan api dari Tuhan tidak dapat dipadamkan oleh air dari manusia. Air dari bawah, saudara. Demikian juga kegerakan Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh manusia. Ya. Kebangunan sejati dari Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh manusia. Semangat hamba-hamba Tuhan yang sejati tidak bisa dipadamkan oleh manusia. Penyembahan yang sejati tidak bisa dipadamkan oleh manusia, saudara. Karena penyembahan sejati, hamba-hamba Tuhan sejati, pemberita-pemberita Injil yang sejati, pendeta-pendeta yang sejati, mereka berkhotbah, mereka memberitakan Injil dan api dari atas, bukan api asing, api dari atas. Api dari Tuhan sendiri. Maka kita sangat powerful ketika memberitakan Injil. Walaupun tidak ada yang mendengar. Seperti Yeremia. Seperti Nuh. Berkhotbah. Bertahun-tahun. Tidak ada yang mendengar. Semua akhirnya dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Saudara. Maka saudara, Elia sangat-sangat memahami ini. Suasana atau situasi kebatinan Elia saat itu seperti itu. Maka dia berkata, siram air yang banyak sampai 3 kali, saudara. Ini betul-betul gila. Sampai 3 kali. Dan akhirnya api Tuhan menjawab. Semua dikeringkan, semua disambar habis. Ya. Tak ada yang tersisa. Itulah Allah sejati. Jangan menyangkali dia, jangan mengkhianati dia dengan pengajaran palsu, dan kehidupan kita yang berdosa dan rusak. Saudara, ini 2 hal ini saling berjalan bersama-sama. Ya, pertama-tama pengajaran lurus, murni. Kedua, kehidupan moral yang beres. Harus berjalan bersama-sama. Menekankan salah satunya saja itu bukan sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Ya. Ini yang pertama ya. Kegilaan yang pertama. Lalu yang kedua, mau bakar korban. Tidak ada api kan? Minta api. Dan Tuhan menjawab dengan api. Tapi sekarang api belum tersedia, malah minta air. Ya. Lawannya api. Ini kesulitannya double saudara. Kalau saudara berkata begini ya, saudara kumpul semua di sini, saya punya api abadi. Ya. Saya punya api abadi. Tidak mungkin padam oleh air. Silakan bawa air, siram sekarang. Tapi Anda sudah punya api kan? Jadi kesulitannya cuma satu. Bagaimana kalau disiram nanti ternyata mati? Ternyata saya bohong. Ini bukan api yang nggak bisa mati. Ternyata api yang bisa mati oleh air. Tapi Elia di sini nggak gitu. Kesulitannya double. Api belum ada, tapi sudah minta air. Ya, saya sudah katakan tadi, api dengan air, api mati, saudara. Ya, seperti itu. Maka ketika Elia meminta air, ya, padahal api belum ada, kesulitan pertama, api pasti mati oleh air. Kesulitan kedua, apinya belum ada kok. Mungkin dalam pikiran nabi-nabi Baal, gila Elia ini. Mungkin dalam pikiran orang Israel, gila. Wong Allah Yehovanya saja itu belum memberikan api, kok sudah minta air. Sombong sekali ya. Mungkin begitu dalam pikirannya. Tapi Elia berkata, ambil air, siram. Bahkan 3 kali. Itu di tengah-tengah musim kemarau, di tengah-tengah kesulitan air. Orang mau minum saja sulit, ternak tidak bisa minum. Ya, kalau kita membuka di pasal 18 ayat 1, dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, ini dikatakan di sini pada tahun ketiga, saudara. Ini tahun ketiga dihitung dari masa kekeringan itu. Ya. Ketika Tuhan pertama kali mengutus Elia bicara kepada Ahab, tidak ada hujan turun.
Mulailah kekeringan. Tahun ketiga baru Tuhan berfirman lagi, pergi kepada Ahab. Dan terjadilah pertempuran dengan nabi-nabi Baal. Ya. Jadi, tahun ketiga, 3 tahun kering, air susah, ya, rakyat sulit dapat air, ternak-ternak banyak yang mati, ya, dan kekeringan biasanya bukan hanya kurang air, tapi juga ada kelaparan, karena tanaman-tanaman tidak mungkin hidup tanpa hujan, tanpa air kan, ya, panen-panenan tidak ada. Dalam situasi seperti itu, Elia minta air siramkan ke atas mezbah sampai parit penuh. Bukan hanya 1 kali. Kegilaan semacam ini bukan hanya 1 kali, tapi sampai 3 kali. Maka kalau dalam tradisi Yahudi, 3 kali itu serius sekali. 3 kali itu sudah genap. Ya. Suci, suci, sucilah Allah. Itu Yesaya pasal yang ke-6. Itu bisa menyatakan keseriusan kesucian Allah, the holiness of God, ya. Lalu yang kedua juga bisa menyatakan bahwa memang Allah itu Tritunggal. Maka suci, suci, suci itu 3 kali. Ya. Saudara, selama 3 kali, kalau sampai menyebut 3 kali itu artinya serius. Maka di sini demonstrasi dalam tanda kutip kegilaan daripada Elia itu sempurna, itu genap, itu sangat-sangat serius, sangat-sangat fundamental untuk aku perhatikan. Yesus memanggil Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Artinya serius pernyataan Tuhan Yesus terhadap Petrus. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali. Di sini Elia serius. Kegilaannya bagaimana giatnya bagi Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan api yang sejati dari surga. Roh yang sejati dari surga. Itu betul-betul sempurna. Betul-betul lengkap, utuh. 3 kali, saudara. Nah, mengapa memboroskan air, saudara? Kan belum ada hujan. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Belum ada hujan, mengapa memboroskan air? Sampai 3 kali air dihambur-hamburkan ke tanah. Padahal rakyat butuh minum. Ternak butuh minum. Semua butuh air. Mengapa? Kita kembali kepada ayat 1 tadi. Ya. Dalam ayat 1 dikatakan, saya membaca ulang ya. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Allah Yehova di sana menyatakan, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Ini perintahnya kepada Elia, sebab aku mau memberi hujan ke atas muka bumi. Perintah Tuhan, firman Tuhan ini melekat di dalam pikiran dan otak Elia, dalam hatinya. Itu menguasai jiwanya, maka dia melangkah dengan pasti. Tuhan pasti kirim hujan. Maka waktu dia boros-boroskan air, sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Setelah ini Tuhan kasih hujan kok. Ya, Tuhan bukan hanya jawab dan api dari surga, tapi setelah ini Tuhan kasih hujan. Saudara, ini nabi asli, ya, bukan nabi palsu ya. Kalau nabi sekarang, nubuat corona akan meredak. Mari kita hardik, mari kita tengging. Sampai sekarang corona tetap merajalela dan membunuh banyak orang. Ini membuktikan pendeta yang mengatakan hardik corona itu omong kosong. Dan betul kata pendeta Stephen-Tong, kamu memang pendeta-pendeta omong kosong, sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Dan banyak pendeta itu takut dan pendeta-pendeta semacam itu. Ya, saya tidak takut sama sekali, saudara. Saya jijik lihat mereka. Pembohong. Manipulator dari firman Allah.
Ya. Maka saya betul-betul nothing tulus ya. Kalau saya menantang sampai tuntas. Orang mau debat enggak mau ya, mau debat Alkitab enggak mau katanya. Doktrin itu apa? Ya sudahlah, kamu membanggakan kuasamu kan? Engkau membanggakan bahwa engkau punya Roh Kudus. Dan pendeta seperti saya enggak punya Roh Kudus. Hanya doktrin saja yang ada di otaknya katanya. Orang Farisi, ahli Taurat. Nah sekarang mari kita lihat. Silakan kamu tanking saya pertama. Saya jatuh atau tidak? Nanti Yesus yang kau sembah itu, Yesus dalam tanda kutip itu bisa tempelin saya apa enggak? Saya pernah di Facebook seperti itu dulu. Nanti Tuhan tempelin kamu. Saya bilang, Yesus yang kau sembah itu Yesus lain. Dan Yesus yang palsu itu tidak mungkin bisa tempelin saya. Dan sekarang saya masih hidup. Saya masih hidup, saya masih khotbah. Itu sudah bertahun-tahun. Nah kalau saya mati sekarang, tidak ada urusannya lagi dengan itu kan. Sudah bertahun-tahun kok. Kamu Muri Walid sering kritik orang. Tuhan Yesus tempelin kamu nanti. Itu Yesus yang palsu yang kau sembah. Ayo tempelin sekarang. Saya hanya takut kalau Yesus yang sejati yang tempelin saya. Saudara, kalau Yesus palsu mah jijik saya. Saya tidak takut. Saudara. Nah, pendeta sejati sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Dan sekarang nggak ada lagi Tuhan. Hai Muri Wali, pergilah ke sana dan bernubuat. Hai Muri Wali, aku perintahkan engkau pergi ke sini, khotbah di sana. Kamu pergi ke sana dan melakukan ceramah di sana. Aku akan menyertai kamu. Tidak ada seperti itu. Seluruh tuntunan Tuhan ada di Alkitab. Ketika seorang pendeta sejati bergumul sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa-doa di hadapan Allah yang sejati, maka Tuhan akan memberi tuntunan. Dan semua tuntunan Tuhan itu mengkristal. Lalu waktu kita khotbah, ketika kita menyampaikan satu hal yang memang merupakan hasil pergumulan yang sejati dari firman Allah yang sejati, itu akan terjadi. Sekarang bagaimana? Pendeta si Pentong berkata, engkau omong kosong berpuluh-puluh tahun. Terbukti tidak omong kosongnya? Terbukti tidak? Sangat-sangat terbukti. Mana harga corona? Corona pergi. Sampai sekarang masih banyak yang mati. Ini bukti bahwa engkau bernubuat palsu. Engkau bernubuat palsu. Saudara. Jadi Elia tahu. Dia sangat paham Tuhannya. Tuhan bilang, aku akan turun hujan. Maka dia melangkah dan percaya diri sekali. Bukan percaya kepada kemampuan diri, tapi percaya Tuhannya adalah Allah yang sejati. Dia datang kepada Elia. Dia bertanding di sana. Lalu kemudian berdoa, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi, dan hujan turun. Itu sebabnya, ini bukan pemborosan. Ya, karena apa? Untuk apa? Apa ruginya membuang air hanya beberapa galon ya, supaya memenuhi parit itu, untuk mendemonstrasikan kuasa Allah yang sejati, yang menjawab dengan api dan membakar habis korban, bahkan menjilat habis air di dalam parit. Apa sih ruginya buang bergalon-galon air itu? Sedangkan sebentar lagi, 1-2 jam lagi, Tuhan akan turunkan hujan lebat. Dan Israel akan minum air lagi. Air hujan yang diturunkan oleh Tuhan dari atas, dari langit. Dan Baal sudah dihabisi semua. Saudara, adakah kita menjadi orang Kristen begitu? Seperti itu. Yang sangat memahami kehendak Tuhan, sangat memahami tuntunan Tuhan, lalu kita bertindak. Mungkin orang melihat, oh mustahil itu. Mungkin orang melihat, yang kau lakukan ini gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau dituntun oleh Allah yang sejati, itu pasti terjadi. Itu sebabnya Elia berani gila di sini. Karena Tuhan janjikan hujan. Apa masalahnya membuang air beberapa galon? Saudara. Jelas ya, clear ya. Ini kegilaan daripada Elia. Di dalam pelayanan kita pun mesti ada kegilaan-kegilaan seperti itu, saudara. Kalau tidak, pelayanan tidak jalan. Saya lihat sekarang kalau ada pendeta, sebentar.
yang membangun gedung gereja besar. Mungkin karena jemaatnya banyak. Orang anggap itu kegilaan. Orang biasa bilang gini ya, mending uang itu dipakai bagi-bagi untuk orang miskin. Tapi justru Alkitab berkata, seorang perempuan menghambur-hamburkan minyak wangi menurut orang-orang yang lihat untuk membasuh kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Dan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Saudara, Yudas yang tukang korupsi mengatakan ini pemborosan. Mending uang itu dibagi-bagi kepada orang miskin. Sebetulnya dia tidak peduli dengan orang miskin. Dia mau korupsi dari uang persembahan, saudara. Sering, saudara, di media sosial di mana-mana. Bahkan di Belanda saya dengar ada juga profesor yang berkata, untuk apa bangun gedung gereja besar-besar? Ya, itu kegilaan. Mending bagi-bagi kepada orang miskin. Tapi Alkitab beda loh ya. Waktu Salomo membangun bait Allah, bagaimana? Besar apa tidak? Diperjelas. Megah. Itu sebab orang Israel itu, saudara, nangis mereka ketika bait Allah yang dibangun pada zaman Ezra, ketika mereka pulang dari pembuangan itu kecil sekali, jauh dari bait Allah yang dulu. Banyak yang nangis. Coba baca kitab Ezra, baca juga kitab Nehemia. Beda. Lalu yang dibangun oleh Herodes yang merupakan renovasi dari yang dibangun Ezra itu, diperbesar. Itu megah. Lalu orang-orang melihat, megah sekali gedung ini. Lalu Yesus berkata, akan datang saatnya tidak ada satu batu pun akan melekat kepada batu yang lainnya. Dan memang bait Allah itu dimusnahkan, dan Israel sekarang tidak punya bait Allah. Tapi saya cerita ini kenapa? Ternyata Alkitab tidak anti dengan bangunan megah untuk Tuhan. Saya ulang ya, Alkitab tidak anti dengan bangunan megah untuk Tuhan, saudara. Di dalam sejarah gereja bagaimana? Itu ada juga, saudara, gereja dibangun di tempat-tempat center. Orang Belanda bangun gereja di mana? Di alun-alun deh, depan alun-alun. Coba lihat GPIB. Di tempat center untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan harus dapat tempat yang terutama. Kecuali kalau engkau tidak punya apa-apa, paksa diri lalu ngutang sana ngutang sini, itu yang berdosa. Ya. Tapi kalau Tuhan bimbing, kita membangun untuk Tuhan supaya pekerjaan Tuhan berjalan lebih baik, itu no problem. Yang jelas engkau harus pasti tuntunan Tuhan. Kalau tidak dipimpin Tuhan, jangan. Nanti engkau berdosa. Nah, Elia ini jelas pimpinan Tuhan untuk membangun. Dan sebagaimana yang kita gumulkan pun, ya, kita rindu satu tempat di mana seluruh kegiatan kita ini berada, kan? Baik dari gereja GGRI di Malang ini, lalu kegiatan GKKR, ya, termasuk pendidikan teologi, kita bergumul. Tidak salah itu, bergumul meminta kepada Tuhan untuk kemudian Tuhan memberkati rencana ini sehingga kita mempunyai tempat untuk kita boleh melakukan pendidikan teologi, mendidik orang-orang yang tidak kompromi dalam memberitakan Injil, yang tidak takut nabi-nabi Baal seperti Elia, yang tidak takut nabi-nabi palsu, yang berani dan lantang berkata, di sini aku berdiri untuk Injil yang sejati, saudara. Tetapi semua itu harus pasti pimpinan Tuhan. Kalau tidak pasti, jangan bertindak. Engkau berbuat dosa. Ini ciri khas pendeta sejati, nabi sejati. Pasti tuntunan Tuhan, baru dia berani bertindak gila. Ya. Berani beriman besar. Ya. Dan orang lain mungkin mengejek. Tetapi akan jalan, karena itu dituntun oleh Tuhan. Sampai di sini khotbah saya sore hari ini. Sudah selesai seri Nabi Elia di hadapan Nabi-Nabi Baal. Semoga saudara mendapatkan berkat, ya, dari 3 kali khotbah mengenai Elia di hadapan Nabi-Nabi Baal, dan kita boleh bersemangat, bergairah, bergiat untuk Tuhan. Sama seperti Yehu, ya. Itu dalam Perjanjian Lama, ya. Di mana Yehu itu ketika habis diurapi menjadi raja, dia kumpulkan kekuatan. Dia bertemu dengan orang, ya, lalu dia mengajak orang bergabung dengan dia.
Lalu dia berkata, lihatlah giatku bagi Tuhan. Dan dia memacu kudanya seperti orang gila katanya. Itu ada di dalam kitab Raja-Raja. Biarlah kita bergiat seperti dia. Tetapi jangan ikut air hidup daripada Yehu yang kemudian juga berubah setia kepada kurang setia kepada Tuhan. Bukan berubah setia sama sekali, tapi kurang setia kepada Tuhan. Biarlah kita bergairah untuk Tuhan dari seluruh aspek kehidupan kita. Bergigih untuk Tuhan, bertempur untuk Tuhan. Dan jangan takut. Segala jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Berkati kami, pimpin kami, tuntun kami dengan firman-Mu. Biarlah kami setia kepada Tuhan dan selalu terbakar untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian. Mazmur 42 ya. Mazmur 42. Kita nyanyikan 2 bait saja. Mazmur yang kita nyanyikan minggu lalu. Bagai rusa berdahaga, rindu air yang segar, ku rindukan di Kau Allah, mata air yang benar. Aku haus padamu, sumber hidup Allahku. Kapan Kau menyambut aku, dan kulihat hadirat-Mu. Bait kedua. Tak itu saja yang melampanganku, seharian ku ditanya, hai di mana Allahmu? Pimpin umat-Mu dahulu, bersiara ke rumah-Mu. 2 bait saja. Kita menyanyikan 2 bait saja. Saya minta guru Injilian untuk maju ke depan dan memimpin doa syafaat. Doakan untuk pemerintah, doakan untuk penanganan COVID, doakan untuk gereja dan penginjilan. Silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus membimbing kami untuk bisa meneguhkan firman yang sudah kami dengar. Demikian pun dalam ibadah ini kami juga sudah beri persembahan. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh bermanfaat untuk keberlangsungan pelayanan yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus mendoakan pemerintahan kami. Secara khusus ketika mereka menangani COVID-19, kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa dikaruniai pada pemerintah sehingga mereka boleh melakukan sebaik-baiknya. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Juga kiranya kami sebagai masyarakat juga boleh melakukan hal yang baik untuk pemerintahan kami. Secara khusus juga
kami boleh taat terhadap protokol kesehatan dan lain-lainnya, sehingga kami boleh berada di dalam kehidupan yang aman, sejahtera, dan juga sehat. Tuhan menolong. Berdoa bagi gereja-gereja reformasi yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong semua hamba-hamba Tuhan, penginjil, majelis, ketika mereka menjalankan tugas mereka. Tuhan pimpin, terutama juga bagi hamba-hamba Tuhan yang berada di misi, kiranya Tuhan yang beri kekuatan pada mereka, memimpin terus kehidupan mereka, sehingga semua kami boleh menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Beri kami kekuatan ya Tuhan, dan beri kami hikmat. Bapa di surga, berkati kami juga, semua jemaat Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang boleh mendengarkan live streaming. Semua apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beri untuk pelayanan terhadap Engkau, Tuhan yang menyertai. Berkati pelayanan yang ada di sini, di Pos Malang. Berkati juga pelayanan yang ada di Dampit, dan berkati pelayanan yang ada di Solo. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Amin. Saya mengajak saudara untuk kita berdiri, kita akan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman kita. Mari kita semua sama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Guru, puji Allah Roh Kudus, berikannya yang esa. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.